Baik lagi di my YouTube channel Solo Belum Tidur. Hulala, banyak hal yang akan kita bahas tentunya di Solo Belum Tidur. Boleh kita seorang selebriti, klarifikasi ataupun kita sedikit ngobrol-ngobrol soal Solo. Karena Solo kita yakin tidak akan pernah tidur dengan sejuta cerita. Nah, hari ini kita akan membahas dan juga kita akan menghadirkan bintang tamu. Kita ngobrolin seorang maestro campur sari almarhum Didi Kempot. Kita akan membacakan karya dari Eka Budianta, penyair dan juga budayawan Indonesia. Didi Kempot telah berhasil membuat patah hati menjadi pengalaman yang tidak perlu disembunyikan. Orang tidak perlu malu karena pernah ditolak, dibully, dilecehkan, bahkan dicampakkan. Yang harus dilatih hanyalah bagaimana bisa ambiar, merasakan hati hancur berkeping-keping sambil tetap bersyukur dan bijaksana. Dan kali ini di Solo Belum Tidur kita akan menghadirkan salah satu sastrawan yang mewakili dari 50 karya terbaik, persembahan terbaik untuk sang maestro Didi Kempot. Solo Belum Tidur. Ulala. Sesuai dengan janji saya, karena hari ini saya akan menghadirkan dari 50 sastrawan karya terbaiknya, dan dia adalah editornya. Boleh dikenalkan dulu, Kak? Ya, saya Dio. Panggilannya Dio. Kak Dio ya. Penerbitnya Penerbit dari Dio Media. Dia Media. Ya. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Rame ya kan? Siapa sih kalau nggak ramai? Wiro. Wira Peto ya Wira kan. Peto, Pokoknya penghancur suasana. Iya. Oke, boleh masuk Mas Bro. Oh iya, kok pasti ya. Oke, Iya. kita ngobrolin seorang maestro campur sari, sang patah hati, dan kita dibikin patah hati karena beliau sudah nggak ada. Kalau Mr. Dio sendiri, apa sih sebelum kita ngomongin buku atau juga karya dari 50 yang sudah menyumbangkan ide kreatifnya untuk sebuah karya, pendapat Mas Dio sendiri soal sang maestro itu seperti apa? Saya mengenal almarhum Mas Didi Kempot sejak saya kecil ya. Di TVRI waktu itu Kuncung saya sangat hafal sekali saat saya pulang dari main dari Sama TVRI. berarti ya? Iya, Di era kita. kira kita sangat-sangat terkenal. Lagunya masih enggak? Masih. Rambutku dikucer kuncung. Makanya kayak begini ya. Iya. Terus? Implementasinya. Heeh. Saya melihat bahwa wah ini sosok yang sangat jenius bermusik. Ya, sehingga saya membuat pengantar buku juga sosok jenius bermusik. Tidak hanya bisa bikin lagu, ya, lirik yang sangat puitis, menyentuh hati dan juga jenaka ya. Itu ciri khasnya dan membuat hati kita ambiar ya kan. Betul. Ya? Dan karyanya itu yang berhubungan dekat dengan kita seperti pariwisata, buah-buahan, Ya. bisa diangkat semuanya ya nggak sih? Ya. Satu hal lagi dalam konsep bercerita ya, penceritaan sosok maestro campur sari ini ya, The Lord of Ambyar, The Godfather of Program Didi Kempot ini sangat fundamental, jadi sangat mendasar ketika menulis lagu. Jadi konsepnya sangat jelas. Setiap kota ada cerita. Ada cerita. Ya, setiap tempat ada cerita. Nah, Ya, ini dan di cerita itu pasti meledak 90% semuanya. cerita cinta Cinta dan meledak. dan meledak. Ya, Dan semuanya suka, sangat, termasuk kita. apalagi saya. Saya disebut keracunan Didi Kempot loh. Kehilangan. Jelas itu keracunan, kerasukan. Karena apa? Selama saya mengedit 50 naskah ya, ini 50 naskah dari 50 penulis inspiratif Indonesia ini, waktu itu saya sampai imsak ya. Iya. Saya sampai imsak sebelum subuh, Iya. pasti mendengar lagu-lagu Didi Kempot di Spotify dan juga sesekali nonton di YouTube. Ya. Karena waktu itu juga waktu meninggal dalam kondisi Ramadan juga kan? Iya. Nah, sehingga bapak kos saya bilang, Mas Dio, kamu kayaknya kerasukan Didi Kempot deh, sobat ambiar tenanan gitu. Iya. Sobat ambiar beneran. Ya mungkin, tidaknya begitu, tapi mungkin karena sudah menyatu antara teks dan juga suasana, saya harus membangun suasana ya. Baik karena ini buku tribute, buku persembahan, itu kayak semacam panggilan hati. Saya berkewajiban untuk mengedit buku ini, mewujudkan impian teman-teman penulis untuk mempersembahkan Karya. apresiasi karya mereka terhadap sang maestro Didi Kempot dalam bentuk tulisan yang inspiratif untuk kita semua, dan kita bisa membaca dari 50 penulis Indonesia. Ini kita bisa menikmati betapa sosok
Sang maestro Didi Kempot ini memiliki banyak dimensi yang banyak belum diketahui orang. Tidak hanya lagunya, tapi juga sisi sosial, budaya, kemudian kemanusiaan, psikologi itu dibahas di sini di 50 karya tersebut. Jadi cintanya itu bukan hanya cinta terhadap lagunya saja, tapi dari kehidupan seharinya, psikologinya, psikologi lagunya, apapun yang berhubungan dengan sang maestro itu bisa memberikan inspirasi buat kita. Sangat. Kehilangan? Sangat. Tapi walaupun kehilangan, tapi beliau telah mempersembahkan yang terbaik, baik untuk karirnya, untuk keluarganya, untuk musiknya, dan juga untuk kemanusiaan. Berapa persen kehilangannya? Saya hampir 100% ya. Karena salah satu yang saya sangat terkesima ketika seorang psikolog menulis di sini, ketika kita mendengarkan lagu-lagu sedih, ya kan ya, kita menangis itu wajar kan ya, kalau patah hati, sedih. Tapi oleh Didi Kempot, patah hati itu dijogeti. Berarti indikasi untuk walaupun patah hati, kita harus bangkit, harus bahagia supaya bahwa besok masih ada hari yang lebih baik, hari yang lebih cerah. Kita harus berbahagia. Cepatlah move on itu. Dan carilah yang kehidupan yang lain, karena hidup ini tidak melulu soal itu aja. Tapi tidak berhenti hari ini aja. Besok masih ada hari yang lebih baik. Benar. Nah, itu disebut dengan coping stress ya. Coping stress. Ya, istilah psikologinya. Saya sangat tersentuh di sini dari psikologi terutama, dan saya baru menyadar, oh iya, selama ini saya sudah mendengarkan lagu-lagu Didi Kempot ikut sedih, tapi kenapa saya happy ya kan? Ya kenapa saya move on, bisa berkarya ke yang lain, ya, sehingga terinspirasi untuk berbuat lebih baik kepada diri sendiri terutama, untuk berkreasi lebih baik, dan juga bisa merangkul teman-teman yang kreatif untuk mari kita berkolaborasi, dan juga ke pihak-pihak yang membutuhkan tangan kita untuk kita rangkul bersama untuk berkarya di bidang masing-masing yang kita sukai. Karya apa yang menginspirasi kamu sampai kamu benar-benar jatuh cinta? Satu karya, sebutin judulnya yang benar-benar kalau Kuncung itu kan dari kecil, tapi yang saat ini lagu yang benar-benar ini aku banget. Layang Kangen ya. Layang Kangen. Wah, itu sangat menyentuh karena waktu itu saya baru tahu tahun 90-an itu sudah konser di Suriname. Gila kan? Itu saya sangat, waktu versi pop ya. Layangmu tak tompo wingi kuwi. Ya, itu waktu itu saat saya SD, saya hobinya menulis surat cinta kepada seseorang yang aku taksir. Jadi saya ketahuan eranya 90-an ya kan. Kita masih pakai surat-surat gitu untuk menunjukkan ekspresi apapun ya kan. Hobinya nulis diary, pakai buku diary yang ada kuncinya. Dear diary. Itu sampai sekarang saya suka menulis pengalaman kisah sehari-hari, ya, kisah nyata sampai sekarang. Namanya memoir, kisah pribadi, kisah hidup orang lain, namanya memoir. Nah, ini adalah memoir tribute to Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart. Oh, ini ceritanya. Jadi buat memoir Sobat Ambiar. Betul. Gitu. Buat friend semuanya, ini adalah salah satu karya terbaik yang ingin dipersembahkan untuk almarhum dari 50 sastrawan terbaik. Itu 50 cara pilihnya seperti apa? Kita seluruh naskah diterbitkan ya. Orangnya dari mana? Kita nggak tahu loh, karena penulisnya kan sangat banyak. Yang peduli terhadap Didi Kempot mungkin sangat banyak ya. Musisi semua, budayawan, semua orang lah. Terus nyarinya waktu itu bisa diceritakan nggak? Sangat mudah karena zaman media sosial ya. Saya waktu itu hari pertama, kedua, ketiga saya masih bingung, Masih tadi keracunan tadi kan? Didi Kempot meninggal gitu kan ya. Terus saya buka Instagram, kemudian hari berikutnya Sindunata menulis di Kompas ya. Saya kutip esainya di Sindunata di pengantar redaksi. Saya baru ada ide muncul, saya harus mempersembahkan sesuatu. Karena saya seorang memoaris, saya harus menulis memoir untuk Didi Kempot. Nah, maka saya tidak bisa kerja sendiri, saya tidak bisa menulis sendiri karena dimensi Didi Kempot ini kan banyak sekali. Banyak versinya, banyak. Maka saya harus sudut pandangnya juga banyak. Maka saya berkewajiban untuk mengundang seluruh teman-teman penulis Indonesia untuk mempersembahkan tulisan mereka yang ditujukan tribute to Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart. Nah, langsung saya membuat konsep, saya serahkan ke desainer terbaik saya membuat sampul ini. Dan inilah karyanya yang ingin dipersembahkan untuk beliau, Didi Kempot, dan juga mungkin keluarganya.
juga Seluruh ini pembaca Indonesia. Indonesia, pencinta dari almarhum dari sang maestro Papi Didi Kempot. Tapi yang pastinya pengen nggak sih untuk mendapatkan buku ini dan bisa ngebaca, ya kan? Selain bisa didapatkan di Diomedia, penerbit Diomedia ini, kalau misalnya pengen mendapatkan bukunya, gimana caranya? Boleh di Tokopedia, ada Diomedia, atau Instagram juga bisa. Bisa, Instagramnya apa? Dio_media. Ada di sini ya? Ada. Kemudian kalau misalkan itu, tapi kalau nanti kita mau berikan untuk friend semuanya giveaway, buku ini kita akan berikan, Iya. ya kan? Tapi nanti Oke. kita akan bagikan, boleh nggak? Sangat boleh. Kepada Sobat Ambiar, silahkan. Ikut Silahkan giveaway ya. Nanti kita akan pertanyaan seperti apa, nanti kita akan bagikan untuk Anda semuanya. Tapi kembali lagi dari 50 karya tersebut, ya kan, dari 50 penulis dari boleh saya bacakan ya? Iya. Ada Eka Budianta, ada Yosef Widi Wijanarko, ada Aldita, Eri Setiawan, Kristianto Dedi Setiawan, ada Muhammad Lutfi, Eli Jauharah Asriani, ada Eka Tias Purwati, Rizky Ibrahim, Sisukiastuti, Tia Setiawati, Veronica, Sri Andayani, Hermanto, semua saya bacakan dulu ya, Iya. untuk menghargai beliau yang sudah memberikan karya terbaik. Kemudian juga Arif Zudi Winarto, Ana Rahmawati Ningsih, Tri Santoso, ada Vika Andrianti, kemudian Lulul Karimah, Agus Yulians, Nungki, Mia Pratiwi, ada Yuli Arinta Dewi, ada Farko, Siswiyanto Raharjo, Me Artanto, Erni Nursanti, Arif Nur Prayogi, Triwinarno, Eko, Ida Kolidah, Heti Arifin, ada Eko Marindi, ada Iksan Ritonga, ada Mei, ada Diah Rahmat Jani Saraswati, bener ya? Iya. Kemudian juga ada Tukinem, ada Afrian Diva, ada Muhammad Bajuri, Rani Tias, kemudian ada Siva Nurul, Siva Inaya, Dimas Nur Fauzi, banyak banget. Kemudian In Supriyano, ada Yaini Gilang, ada Wahyu Lestari, Nani Sri Sunarni, Oni Agustin, Agung Pangestu, Ahmad Karis, Anggi Mahendra, kemudian Mikhail Raditya, ada Muhammad Rohmadi juga. Terima kasih di 50. Dan mereka dari banyak latar belakang yang berbeda ya. Ada mahasiswa, tapi sudah produktif menulis. Iya. Ada guru, dosen, dokter, psikolog, budayawan, etnomusikolog ya, ahli musik, penyair, novelis, kemudian sampai juga ini penjual makanan tapi hobi nulis ada. Tapi dari 50 yang menarik dari seorang konseptor, bisa dikatakan seorang konseptor dan juga penerbit ya. Dari 50 karya ini dari cerita-cerita dari 50 menurut Kak Dio sendiri apa yang paling menyentuh dari cerita tersebut? Semuanya menyentuh karena semua memoaris ini kan menyentuh hati mereka untuk berkarya. Jadi tapi dari sudut pandang kalau menurut saya yang paling esensial di 50 penulis inspiratif ini adalah semangat berkarya. Semangat berkarya ini kan menjadikan orang untuk kreatif ya kan ya. Saya waktu itu menyimak wawancara dengan asistennya Didi Kempot. Jadi yang diomongin tiap hari itu oleh Didi Kempot adalah karya ya kan ya. Di 50 penulis inspiratif Indonesia ini yang mempersembahkan memoarnya untuk The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot, itu juga sama. Orang-orang kreatif yang mau menuliskan. Kalau nggak kreatif mana mungkin terwujud buku ini. Betul. Itu esensi paling mendasar bagi saya sebagai editor buku ini ya, bahwa kalau kita tidak kreatif, kita tidak berkarya. Kreatif kan dari bahasa Inggris itu create ya, mencipta sesuatu dengan bidang masing-masing. Yang dokter berkarya di bidang kedokterannya, guru juga sama. Semua penulis ini memiliki latar belakang yang berbeda, tapi mereka kreatif. Jadi intinya adalah kalau dari buku ini bisa kita simpulkan dari stempel ini, dari 50 karya ini adalah hampir 500 halaman. 500 halaman kita menginspirasi bagaimana kita terus berkarya. Walaupun Didi Kempot sudah tidak ada, dengan karya-karyanya yang sudah begitu banyak, sekitar 700 sampai 800 lagu yang sudah dihasilkan, dia kreatif. Dia terus berkarya, termasuk walaupun beliau sudah nggak ada, kita sebagai penerus harus terus berkarya. Benar nggak sih? Inti dari beliau, saya sampai merinding. Dari junjungan beliau, termasuk buku ini adalah kita harus terus semangat kreatif untuk menghasilkan sebuah karya. Walaupun patah hati.
Tetap dijogeti. Tapi jogeti. Nangis tak kendangi ya, itu dari Harsa. Oke. Tapi ada impian nggak sih seorang Kak Dio ini sebagai seorang konseptor? Aku bisa katakan konseptor, kenapa? Karena bukan hanya penerbit aja. Konseptor itu kan penting, mahal. Karena kenapa? Karena dari tadi Pak Kos bilang kamu kerasukan loh ya kan. Akhirnya tercipta, akhirnya bisa mengundang dari 50 pencipta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah seperti Ya. itu. Apa yang belum kesampaian? Saya ingin ketemu. Sudah pernah ketemu dengan Didi Kempot sendiri, almarhum? Sekali, itu pun dari kejauhan Dari ya. kejauhan. Waktu itu saat penebatan Dogot Foto Program di Rumah Blogger Indonesia yang diambil oleh Mas Blontangpur. Saya wajib datang ya. Saya wajib datang, saya ikut testimoni di sana dan surprise bagi saya Mas Didi Kempot berkenan hadir bersama Dari Mbak Yelia. kejauhan. Dari kejauhan. Saya hanya dari kejauhan terus ya paling jarak dekatan mau foto juga banyak banget yang minta foto kan Iya. ya. Waktu itu Mbak Yan Velia yang membuka Iya. dari manajemen. Saya baru ngerti sosoknya sangat rendah hati, sangat humble, Cantik. ya, sangat cantik. Sosok Didi Kempot juga menurut saya Karena kalau aku ngelihat Bunda Yan itu kayak bersinergi gitu. sinergi ya. Bersinergi banget sama Papi Didi Kempot yang dua-duanya itu yang humble. Iya. Waktu itu saya baru tahu Mas Didi Kempot bilang Mbak Yan Velia adalah penyanyi perawan Kalimantan. Oh ini. Ya. Waktu itu setelah itu saya langsung nonton Video-videonya. perawan Kalimantan, saya sampai hafal. Tapi impian kembali lagi ke impian yang belum terwujud, ketemu dengan beliau sudah walaupun dalam keadaan kejauhan, belum sempat deket, tapi beliau sudah nggak ada duluan gitu. Tapi yang paling esensi adalah saya bisa mewujudkan mimpi saya untuk tribute to Didi Kempot dalam bentuk buku, karena saya seorang publisher, ya, seorang penulis dan seorang memoiris, seorang editor buku. Ini adalah impian editor. Iya. Ya, mewujudkan buku itu sukses. Iya. Sukses terbit, kemasannya sangat profesional, dikemas sangat bagus. Bagus. Dan bisa dinikmati oleh siapapun dan ini akan abadi. Iya. Ini akan abadi. Seperti lagu, saya mungkin mediumnya berbeda. Kalau musik itu kan di YouTube, didengerin, ditonton Iya. atau dinikmati di Karena begini, kalau aku buku melihat beda, mediumnya beda. Karena buku itu setiap kata imajinasinya berbeda, ya Iya, nggak sih? betul. Si penulis sih mengatakan seperti ini, kita bisa memvisualisasikan antara visualisasi saya dengan kamu mesti akan berbeda. Iya. Dan basic seorang penyanyi pasti menulis. Nah, Basic penyanyi seorang sekali Didi Kempot pasti menulis. Nah, bagaimana kalau kita kembangkan menjadi buku? Jadilah buku ini. Ya kan ya? seperti itu ya. Karena semua manusia punya cerita. Kalau lagu Didi Kempot semua tempat punya cerita, ya kan ya. Nah, ini cerita manusia sebagai bahan pengalaman untuk kita pelajari. Ketemu dengan beliau sudah Kejauhan. dari kejauhan. Iya. Kerasukan sudah. Karena selama mengerti itu saya benar-benar baru dapat satu halaman muter lagunya. Ganti-ganti lagi untuk menciptakan mood ya. Untuk menciptakan mood saya pasti stasiun balapan. Oh, itu wajib itu. Kerasukan sudah, karya sudah jadi. Iya. Yang pengen dicapai lagi ke depannya, pengen ketemu dengan Bunda Yan? Sangat. Saya menyerahkan kepada istri almarhum Didi Kempot bahwa teman-teman. Tapi siapa tahu sih Bunda Indonesia, nonton ya tayangan ini. Saya mengharapkan Bunda nonton tayangan ini. Ini sahabat aku Bunda. Beliau ini adalah salah satu penulis karya dan dia ingin mempersembahkan untuk Papi Didi Kempot. Saya mewakili Iya, betul. dari teman-teman 50 penulis. 5 penulis. Apa yang ingin kamu sampaikan sama Bunda? Kepada Mbak Yan Velia, terimalah persembahan dari teman-teman penulis Indonesia, 50 penulis inspiratif Indonesia yang sangat mencintai sosok Didi Kempot, karya Didi Kempot dalam bentuk persembahan memoir Sobat Ambiar, tribute to Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart. Kamu tahu nggak sih sebenarnya Didi Kempot itu ada penerusnya? Saya penerusnya kita ini. Ada yang plek ketiplek. Ada. Masaka anaknya Oh Bunda. iya, saya nonton itu. Viral kan? Bapak ya. Iya. Saya merinding sama Iya kan? Sama Bertan. sama Adiknya. Dut sama Betran, Iya. Beto juga. Saya merinding sekali. Dalam waktu sehari sampai berapa juta viewer itu? Langsung trending. Dan Di YouTube. saya lagu Bapak ini sangat berkesan bagi saya karena sebelum menulis memoir Sobat Ambiar tahun yang lalu, kita juga menerbitkan buku Memoir Bahagia Bersama Bapak Tercinta. Oh. Jadi sosok Bapak ini kan sangat puitis bagi lagu Bapak Didi Kempot. Iya. Soalnya kebanyakan orang menceritakan karya atau mencinta ibu kan lebih ke ibu ya. Iya. Tapi Bapak di sini aku kalau melihat dengan lirik, syairnya
sangat dalam. Gila, ya ampun, saya sampai mau nangis. Pengen ketemu juga kan sama Saka Oh, Seika? boleh, dengan senang hati. Pokoknya kita mengharapkan nanti suatu saat nanti saya mau minta sowan sama Bunda, siapa tahu nanti Bunda berkenan untuk kita Iya, kunjungi semoga Allah memberi mau kesempatan iya, ya. ingin menyerahkan buku ini sama Bunda, Sangat pengen mewakili. ditandatanganin Oh, secara iya. langsung sama Bunda Yanvelia. Iya. Ada tandanya Saka Seika. Boleh. Boleh ya. Mewakili teman-teman penulis. Penulis. Ini wasiat dari teman-teman penulis, tolong disampaikan ke pihak keluarga. Oke, nanti saya akan berusaha untuk sowan ke Mbak Yanvelia, entah dengan cara siapa. Iya. Akhirnya dengan cara seperti ini. Siapa Ya. tahu kita bisa masuk lagi kan di Solo Belum Tidur ya kan. Aduh, Kak, tapi kalau kita bicara sebuah karya yang tidak ada habis-habisnya dari sang maestro ini, kehilangan jelas, ya kan. Tapi kalau misalkan pernah nggak sih selain memori yang ini terinspirasi juga karya-karya lain yang berhubungannya dengan cinta? Terinspirasi dari seorang Oh sang iya, maestro. sebelum ini kita menerbitkan memoir patah hati yang banyak sekali yang Ada ikut. nggak bukunya? Kayak Ada. bawa juga. Mau beli lihat dong. Oh, nggak dibawa. Nggak dibawa. Tapi ada obatnya. Ada obat. Seni mengobati patah hati. Mana lihat. Ya. Jadi Terbaru. friend. Jadi Mas Dio ini banyak sekali karyanya yang terinspirasi dari sang maestro Papi Didi Kempot. Termasuk novel. Novelnya Sad Boys. Nah, Wah. Boys. Ini loh, terus apa lagi Kak? Ini buku psikologi seni mengobati patah hati. Di bab pertama itu saya mengutip majalah Intisari, Heeh. patah hati versi Didi Kempot itu diliput khusus oleh majalah Intisari. Kebetulan saya beli ya karena teman saya memberitahu, memoirmu yang memoir patah hati itu dimuat di Intisari. Langsung saya cari. Ya, ternyata itu direfleksikan dihubungkan dengan fenomena sobat ambyar, fenomena sad boys, sad girls. Nah, maka karena teman-teman kesedihan, termasuk saya cowok-cowok yang sedih itu, saya ubah novel saya judulnya jadi Sad Boys. Sad Boys. Ikut laris, alhamdulillah. Jadi ternyata Papi bisa memberikan rezeki banyak orang ya. Amin. Itulah. Menginspirasi. Nah, Jadi ternyata itulah. kecintaan kamu terhadap Papi Didi Kempot itu bukan hanya ketika saat dia nggak ada, tapi emang dari awal mulai dari karya yang Ya, ini. ini 2012. 2012. Persiapan 2018. Ini saya menulis novel Sad Boys itu 2012 Iya. loh. Ganti judul 3 kali. 3 Saya kali. lebih mantap Sad Boys saja. Nah. Luka dan Kepedihan. Oke. Iya. Kemudian juga ini ada seni Ini seninya. mengobati patah hati. Iya. Salah satunya adalah Dari Didi Kempot juga inspirasinya. nangis oh tak kendangi. Itu Duri aja. Nangis tak jogeti. Tak jogeti. Jadi walaupun kita sedih, kita harus berbahagia. Berbahagia. Berbahagia untuk bangkit kembali karena hari besok harus lebih baik. Betul. Iya. Ini sangat psikologis, coping stress sekali lagi ya, namanya coping stress. Saat kita sedih pasti kita menangis itu wajar. Saat kita patah hati nangis itu nggak apa-apa, nangis ya kan, Iya. nangis saja. Toh nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Betul. Iya. Apa harapan kamu terhadap buku ini? Harapan saya dibaca oleh banyak orang, membuat orang itu tidak hanya mengagumi lagu-lagunya, tapi spiritnya untuk kreatif itu yang paling penting. Semangatnya. Semangat berkreasi, semangat mencipta, semangat berkemanusiaan, ya, semangat untuk saling menghargai, Iya. semangat untuk mengayomi, semangat untuk bersamaan, Dan semangat untuk menghargai karya orang lain. karya orang lain. Itu penting ya. Sangat. Konsep dari cover. Konsep dari cover, kenapa ada 2 konsep ya? Kenapa sosoknya merah? Merah waktu itu saya diskusi dengan Mas Abdul desainer ini pernah menggunakan ini ya apa baju merah, Base cut base cut warna merah. dan itu menggambarkan nyala untuk selalu semangat. Bersemangat. Bersemangat. Jadi walaupun udah nggak ada, tapi semangatnya harus tetap ada. Iya. Kemudian ambiar kita potong, ya ini padahal ini enggak, aslinya enggak, Iya. tapi kita memang sengaja kita cut ya, kita potong. Tapi di sampul mana pembatasnya? Iya. Ini enggak, pembatasnya tetap ada jelas ambiar. Iya. Ini untuk menandakan bahwa walaupun kita patah hati, tapi kita tetap wajib untuk semangat, tetap kreatif. Dan kita selalu menghargai karya-karya beliau. Sangat. Sampai sekarang lagu wajib Didi Kempot selalu saya putar di Spotify dan YouTube. Selalu, dan itu menjadi semangat dan selalu memberikan inspirasi Iya. dengan karya-karya yang nanti Iya. Kak Dio bisa terbitkan kembali, ya nggak sih? Selalu. Pokoknya kalau ingin mendapatkan buku ini silakan nanti bisa cek Instagramnya Dio Media. Ya. Di bawah ini silakan nanti bisa dicek.
cepet ya kan. Iya kan. Langsung order, kalau pengen bergabung juga boleh, magang pun boleh ya. Magang penerbitan bagi teman-teman mahasiswa umum juga boleh, tentang dunia penerbitan itu bagaimana, Iya. bagaimana membuat buku yang keren, yang Iya. high class ya. Itu bisa kita belajar bersama, kolaborasi bersama agar perbukuan Indonesia maju. Ada yang terakhir mau disampaikan? Semua teman-teman yang suka menulis, mari menulis bersama, berkarya bersama untuk membuat dunia lebih indah. Semangatnya dari Didi Kempot, terus berkarya. Terus berkarya, terus menginspirasi. Nangiso tak jogeti. Walaupun kita sedih, kita wajib move on, wajib bangkit. Betul. Dan tapi jangan lupa ya, ini ada yang terakhir, kita memberikan giveaway buat kalian dari Diomedia. Ya, Mau yang nanti dapat- dibagikan yang mana? Bebas, tiga-tiganya boleh, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Pertama Syaratnya, ini nih. Syaratnya apa? Syaratnya tadi kan kita dari Ini satu, awal dua, tayangan, awal Dapat tiga. tayangan tadi. Dapat 3 buku ya nanti ya? Iya, nanti satu-satu ya. Iya, Jadi 3 satu-satu. orang. Iya. Jadi dari awal tadi kita menyebutkan ada beberapa penulis, 50 penulis. Sebutkan 5 saja. Ye, cuma 5. 5 saja. Terus Enggak terlalu sulit ya? enggak terlalu sulit 5, tapi juga ceritakan kisah kalian mengenai seorang Didi Kempot di komen di bawah ini. Iya kan? Bagaimana? Setuju? Setuju Jadi banget. komen bagaimana komentar kalian soal sang maestro. Kemudian juga 5 penulis dari yang sudah saya sebutkan, ada Eka Budianta tadi ya kan? Iya. Nah, 5 saja. Makanya jangan lupa beli bukunya. Siapa tahu bisa menginspirasi buat kita semuanya. Bener Kak Dio? Sangat benar. Sudah ya. Oke. Semoga kita ketemu lagi di momen selanjutnya. Siap. Ketemu lagi dengan buku-buku dan karya ke Anda. Iya. Termasuk nanti siapa Termasuk tahu bisa. bukumu ya? Iya dong. Siapa tahu nanti aku bisa bikin buku. Oh, ya pasti. kan? Terus kan di Diomedia ya. Iya, Dio. Promosi. Amin. Buku gratis di wawancara. Amin. Dan juga yang terpenting adalah nanti bisa ketemu dengan Sowan, bisa ketemu dengan Bunda, Iya, bisa menyerahkan, iya. dan juga bisa ketemu dengan putra putrinya. Insyaallah. Karena saya yakin bahwa Masaka dan juga Seishe ini adalah generasi Seika. penerus, Seika adalah generasi penerus dari Papi Didi Kempot dengan karya-karya hebatnya. Saya yakin beliau akan mampu untuk menjadi penerus sang Didi Kempot. Kita Pasti. doakan ya. Amin. Bisa semoga ketemu ya. Amin. Ya kan? Oke, Iya. terima kasih Kak Dio. Terima kasih juga. Tas dulu dong. Iya. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Sebelum Tidur. Karena di Sebelum Tidur ini kita akan bahas semua hal yang berhubungan dengan sosial, politik, ekonomi, kemudian juga klarifikasi, apapun bisa kita obrolkan di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Tentunya Sebelum Tidur. Ulala. Dapat 3 buku ya? Ya. Ini